Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, ya, Al Salim di channel Raden Al Salim ini, ya. Di kesempatan hari ini saya berada di salah satu lokasi yang mana lokasi ini sudah dijadikan suatu tempat-tempat praktek dari para dukun-dukun, sahabat, ya. Dan di sebelah saya ini adalah ada salah satu narasumber. Beliau meminta pertolongan kepada saya perihal adiknya, ya. Ada suatu problem terhadap adiknya, sahabat. Langsung aja kita berbincang-bincang kali ya. Assalamualaikum, Bang. Malkan, saya Al Salim. Saya Jabar. Siapa? Jabar. Jabar. Abang Jabar ya yang nelpon saya ya? Iya. Oke, Bang Jabar, ada hal apa ini meminta saya untuk kesini nih? Sebenarnya saya mau minta bantuan. Bantuan. Ya, pada adik saya, dia mengalami musibah. Dia sebelumnya tuh kayak ingin mengisi khodam begitu, Ustaz. Mengisi khodam. Dia datang ke dukun di daerah sini untuk diisikan khodam. Saya sebenarnya tahu, Ustaz, itu buat apa. Mungkin untuk hal-hal ya tawur-tawuran gitu, Ustaz, ya. Allahu Akbar. Ya seperti itulah anak-anak STM. Oke. Jadi Abang Jabar ini punya adik Iya, cowok. Siapa namanya? namanya Ahmad. Ahmad. Dia masih sekolah. Ya, Sekolah apa nih? SMA, STM. STM. Kelas? Masih. Iya, dua STM kan? Iya, kelas 2. 2 STM kan? 11 dong ya. Iya, berarti. Oke, berarti Ahmad ini mendatangi seorang dukun Iya. buat ngisi-ngisi khodam. Iya. Dia emang sering banget, Ustaz, ikut-ikut begituan. Setiap pulang sekolah ngikut-ikut temennya, pulang habis maghrib apa malam-malam gitu, Ustaz. Bahkan kadang Allahu nggak pulang Akbar. seharian. Buat tawuran itu. Iya. Astagfirullah. Terus gimana? Kondisi adik kamu gimana? Kenapa? Sekarang dia jadi gila, Ustaz. Jadi gila? Allahu Akbar. Jadi gila apa nih? Faktor dia kena musibah akibat tawuran atau apa ini menurut abang ini? Kalau dari rasa saya, Tat, mungkin dari dukunnya itu, Tat. Dukunnya? Iya. Yang dia ngisi-ngisi keilmuan itu, Ustaz. Oh, ngisi-ngisi khodam. Dia dikasih apa sama dukunnya katanya? Jimat kah? Cincin, sebuah cincin atau apa? Sebentar. Sepertinya sebuah cincin. Sebuah cincin. Allahu Akbar. Sahabat, jadi gini ya. Abang Jabar ini punya adik. Namanya Ahmad. Dia kelas 2 STM. Dan adiknya ini suka tawuran ternyata itu. Allahu Akbar. Ini benar-benar suatu perbuatan-perbuatan yang nggak ada manfaatnya sama sekali ini, Bang, ya. Jadi adiknya ini mendatangi dukun. Dan dia diberikan suatu kayak semacam jimat apa juga saya belum bisa pastikan, sahabat, ya. Dan jimat tersebut digunakan untuk tawuran. Alhasil sekarang dia jadi gila katanya ya. Linglung atau bagaimana? Ya gila, kehilangan kesadaran gitu, Ustaz. Kehilangan kesadaran. Kehilangan akal. Astagfirullahaladzim. Ini ada beberapa faktor nih. Kenapa adik kamu seperti itu ini, Abang Jabar? Kenapa tuh, Ustaz? Satu, mungkin adik kamu itu wadahnya belum cukup kuat menerima khodam tersebut yang dikasih sama dukun ini nih, ya. Faktor kedua, mungkin khodam energinya memiliki suatu sifat-sifat yang buruk itu. Jadi
dibenturkan dengan adik kamu jadinya seperti itu. Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini nih, yang kemungkinan besarnya ini, adik kamu ini dimanfaatkan oleh dukun ini nih. Dimanfaatkan gimana? Takutnya buat tumbal doang adik kamu itu. Dimanfaatkan wadahnya itu, entah sukmanya diambil oleh dukun ini buat keilmuannya itu, Bang. Ya Allah, ini Gimana nih Ustaz? kamu tenang-tenang aja. Nanti saya coba datangi dukun itu. Oh iya Ustaz, kebetulan saya juga tahu. Saya Mm. pernah ikut Hmm. ini juga, ngikutin adik saya. Apa kamu ngikut adik kamu tuh? Saya ngintai. Ngintai. Terus kenapa kamu nggak langsung halang adik kamu? Saya udah bilangin berapa kali Ustaz Hmm. sama adik saya. Hmm. Kalau ngikut-ngikutan tawar-tawaran begitu, ya Pak, percuma lah ngapain kayak gitu Ustaz. Iya. Saya juga kan nggak mau adik saya kenapa-napa. Hmm. Pas dia bilang udah santai aja, gue mau ngisi khodam katanya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya di situ saya curiga, Hmm. saya ikutin lah di situ Ustaz. Cuman saya nggak berani kalau mau ini. Oh, buat datangin dukunnya nggak berani. Oke. Jadi sahabat gitu ya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya nih, ya, yang masih punya anak remaja, ya, khususnya yang masih sekolah, pelajar, entah itu dari STM kah, SMP ya, tolong dijaga anak-anaknya, sahabat ya. Jangan sampai mereka itu terjerumus dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Itu hanya akan merugikan dirinya sendiri, merugikan banyak orang, bahkan merugikan orang tuanya nantinya itu. Ya, jadi buat sahabat-sahabat semuanya, saya hanya bisa menghimbau, jauhkan hal-hal yang semacam itu. Ya, apalagi sampai-sampai mendatangi dukun buat ngisi-ngisi keilmuan, itu nggak beres sahabat itu. Itu udah nggak benar itu. Ya, ya sudah, abang tenang-tenang aja. Ya, insya Allah nanti kan saya sembuhkan adik kamu itu. Bisa Ya, Ustaz? insya Allah dengan izin dan ridhonya Allah saya akan sembuhkan adik kamu itu. Tapi yang jelas saya mau mendatangi dukunnya dulu nih. Ya, karena Ustaz, saya tahu. kamu tahu kan, kamu nanti antarkan saya. Tapi kamu jangan ikut saya. Kamu takutnya dia apa-apakan nanti. Nanti kamu di belakang kameramen saya aja. Iya, baik Ustaz, baik. Saya yang hajar dukunnya itu. Oke? Kamu siap ya? Ya. Ayo, di mana dukunnya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini ya bang, orangnya ya, dukunnya ya. Oh, siapa namamu? Brajo. Apa? Brajo itu. Brajo Pitu. Brajo Pitu. Jadi anda yang ngisi-ngisi keilmuan atau memberikan khodam-khodam kepada para pelajar. Benar? Oh, ngajar kau itu. Anda ini sudah menyesatkan ya mbah. Anda ini sudah menjurumuskan para pelajar itu. Siapa sampai yang berani-berani? Saya Al Salim. Apa urusan kamu? Hei, nih abang ini punya adik nih. Namanya Ahmad. Ya, dia duduk di bangku sekolah 2 STM. Dia kemarin datang kepada Anda itu. Minta apa dia pada kamu? Dan kenapa jadi gila dia? Dia meminta khodam. Minta khodam. Ya. Khodam apa yang kamu kasih? Hah? Khodam macan. Memangnya kenapa? Khodam macan. Apa energi khodam itu? Pasti negatif ya? Hah? Dan kenapa dia bisa jadi gila dia? Kenapa itu? Itu sudah menjadi konsekuensi. Konsekuensi? Konsekuensi kenapa? Hah? Dia tidak. Apa? Saya tanya. Kurang aja. Dia itu Kamu- tidak memberikan ritual. Ritual apa? Ritual yang sudah diperjanjikan kepada saya. Ritual apa itu? Banyak. Kamu tidak tahu. Saya minta kamu berhenti dari praktek kamu ini. Kamu jangan jerumusi mereka yang masih pada belajar. Hah? Dia sendiri yang datang ke sini. Ya pasti kamu iming-imingin itu dengan sesuatu hal, ha? Berapa maharnya itu? Minta berapa kamu mau sama mereka? Cuma minta 10 juta. 10 juta. Astagfirullahaladzim. Itu bang, adik kamu punya duit segitu itu? Ya Allah. Hei, saya minta kamu bertobat ya dukun. Ya mbah.
Saya tidak mau lagi kamu ngisi-ngisi khodam segala macam kepada para pelajar. Salah gunakan sama mereka itu. Kan jadi urusan saya. Ini urusan saya. Kita dipakai untuk apa? Ini urusan saya. Ya. Atas ulah kamu, para pelajar-pelajar di orang sana, sebagian dari mereka itu mengisi-ngisi kiriman pada kamu untuk segala macam khodam bentuknya itu untuk tawuran, asal kamu tahu tuh. Ya. Nggak ada manfaatnya itu. Banyak kamu. Kurang ajar kau itu. Menyesatkan Anda ini. Sudah berapa lama kamu seperti ini? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Hari ini saya hentikan semua praktek-praktek yang kamu buka di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berani kamu dekat saya. Takut saya dengan kau. Ya. Kurang ajar Anda itu. Kamu ini merugikan ya, Mbah. Kamu buka-buka praktek seperti ini itu kamu menyesatkan. Jadi banyak orang-orang itu jadi korban-korban kamu. Dan nggak menutup kemungkinan mereka yang datang kepada kamu mendapatkan keilmuan itu disalahgunakan itu sama mereka. Penting saya mendapat keuntungan dari itu. Astagfirullah. Tidak usah kami ikut campur. Bismillah. Ya. Allahu Akbar. Ya. 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 Kebaya Ainsot. Apa mau sini ah? Mau saya kamu bertobat. Kamu berhenti dari praktek kamu ini. Ya. Kamu jangan lagi menghasut para pelajar atau siapapun untuk mengikuti kamu. Ya. Untuk mengikuti semua apa-apa yang kamu mau itu. Tidak bisa. Saya tidak akan mendapatkan keuntungan dan mengikuti perintahmu. Jadi kalau kamu berhenti dari sini kamu nggak dapat uang gitu. Iya. Saya mati. Astagfirullahaladzim. Apa-apa saja emang kamu berikan pada mereka? Hah? Khodam-khodam apa emang kamu kasih ke mereka? Hah? Pasti jin-jin jahat itu, jin-jin kafir kan? Kenapa bisa gila itu adik abang ini nih? Diapakan itu? Kamu ambil sukmanya? Hah? Mas, dia tidak memenuhi perintah. Syarat-syarat. Tuh, bener kan bang? Pasti bertumbal orang ini nih, berkilmuannya dia ini. Ya, benar kan? Kamu hanya manfaatkan orang ini doang kan? Tuh, tahu dia bang. Tabang, sabar. Tuh, udah hancur raganya dia itu. Lebih kamu menyerah mbah. Bertobat kamu. Ini abang ini nih kemarin ngikutin kamu. Cuma dia nggak berani datengin kamu itu. Sudah saya katakan. Apa? Saya tidak sudi bertobat. Saya mati. Iya bah. Apaan ini? Ilmu yang kau miliki ini bertahun-tahun saya bur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Nah, gimana?
bakar itu organ tubuh kami itu. Anda mau berhenti atau tidak? Mau bertobat atau tidak, saya tanya? Jawab. Sudah saya katakan, lebih baik saya mati. Oh, jadi Anda tidak mau bersyahadat? Benar? Baiklah, sahabat komentar kita, apakah ini dukun yang ngisi-ngisi khodam ini? Ada khodam jahat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kun kata Allah. Lepaskan ini. Fayakun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habisi kau. Hukum kata capek Allah. Puh. Kurang ajar Anda itu. Bilang saja tuh. Bismillah. Nih sahabat, ini gelang yang selalu menemani saya ini, dan cincin raja. Wah, tumbang nih orang nih. Wah, pingsan dia, kameramen. Aduh, kacau ini ya. Kamu ikat seperti biasa, bang. Nanti bantu kameramen saya ya, ikat dukun ini ya. Kita arak nanti ke keliling kampung kalau yang nggak mau benar-benar bertobat. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, janganlah kita terjerumus oleh oknum-oknum yang hanya untuk kepentingan pribadinya mereka itu ya. Contohnya seperti dukun ini. Dukun ini mengiming-imingin dia itu pasti itu kepada para pelajar buat keuntungannya dia sendiri, mendapat uang segala macam ya. Alhasil mereka yang dimanfaatkan saja oleh dukun ini. Jadi buat sahabat-sahabat, buat bapak ibu ya, yang mungkin anak-anaknya masih pada menimba ilmu ya, entah itu dari SMP kah, SMK kah, STM atau segala macam, tolong jaga anak-anaknya ya, Pak, Bu ya. Jangan sampai mereka itu terjerumus oleh pergaulan yang bisa merugikan dirinya sendiri itu ya. Mereka harus ingat masa depan mereka akan seperti apa kalau membuat suatu perbuatan mungkar seperti itu ya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, jaga anak-anaknya, nasihati mereka dengan lemah lembut dari hati ke hati ya. Jangan sampai melakukan perbuatan seperti semacam kayak tawuran ya, itu nggak baik sahabat ya. Apalagi sampai mendatangi dukun untuk mengisi keilmuan doang, itu buat kebal segala macam ya. Intinya seperti itu. Oke, jangan lupa di subscribe channel Raden Al Salim serta di pesan madunya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.